sesuatu yang diyakini itu memiliki nilai tertentu dibawa pulang dan kemudian dikeramatkan di tanah air sepulang ibadah haji. Karena ini disebabkan karena tidak pahamnya, tidak cukupnya bekal di dalam memahami ibadah, perintah ibadah, melaksanakan ibadah haji. Oleh karenanya, bagi kita yang pernah melaksanakan ibadah haji maupun saudara-saudara kita yang pada saat ini sedang melaksanakan ibadah haji, saling mendoakan agar mereka diluruskan hatinya, dikuatkan keyakinannya, ditambahkan ilmunya, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar setiap rukun-rukun haji yang ditunaikan tidaklah berdampak sesuatu padanya kecuali kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mereka pikirkan kecuali kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimahumullah, bulan Zulhijjah juga bulan mengingatkan kepada kita kepada satu peristiwa keteladanan keluarga dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah profil keluarga yang penuh dengan nilai-nilai keteladanan, keikhlasan, ketaatan, pengorbanan, kecintaan dan keakraban di dalam teladan kekeluargaan. Suatu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang tidak pernah berputus asa atas keadaan dirinya. Dia tetap senantiasa selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di usianya yang sudah 100 tahun, Nabiullah Ibrahim belum dikaruniakan seorang anak. Padahal dia ada orang yang saleh yang senantiasa selalu terus menyebarkan nilai-nilai ketaatan kepada Allah di kalangan umatnya. Dia berpikir ada kegelisahan, siapa yang akan melanjutkan risalah dakwah yang ia lakukan itu. Karena dia tidak pernah berhenti dan berputus asa, selalu melantunkan doa yang doa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun sudah tidak logis di usia segitu bakal mendapatkan anak, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas setiap hambanya. Itu satu keyakinan yang perlu senantiasa selalu dijaga Nabiullah Ibrahim. Sehingga pada usia-usia yang sudah senja seperti itu, Allah mengkabulkan doanya melalui istrinya Siti Sarah, Siti Hajar. Kemudian dikaruniakanlah seorang bayi, seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Ismail. Di saat lagi bahagianya keluarga Ibrahim alaihissalam ini, anaknya yang masih lucu, masih kecil, masih disayangi, hasil dari sebuah ketidakputusasaannya dalam berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Tiba-tiba Allah memerintahkan kepadanya, kepada mereka keluarga ini, untuk meninggalkan suatu tempat tinggalnya, menuju di suatu lembah yang di situ tidak ada penghuni, tidak ada kehidupan, di tengah padang pasir, namanya lembah Bakar. Di tempat itu kemudian tidak berhenti sampai di situ. Nabiullah Ibrahim meninggalkan istrinya Siti Hajar dengan bayi Ismail ini di tempat yang tanpa kehidupan itu, tanpa berkata apa-apa. Kemudian Nabiullah Ibrahim pergi meninggalkan mereka berdua untuk melanjutkan tugas dakwahnya ke Palestina. Tapi sebelum berangkat, istrinya senantiasa selalu mengingatkan, kenapa Kakanda meninggalkan kami dan anak di tempat ini? Apakah itu karena keinginan Kakanda? Nabiullah Ibrahim tidak menjawab. Tapi ketika pertanyaan itu datang, apakah Allah memerintahkan engkau untuk meninggalkan kami di tempat ini? Maka Nabiullah Ibrahim mengatakan, benar, Allah memerintahkanku untuk meninggalkan kalian di tempat ini. Kalau demikian halnya, kata Hajar, maka pergilah, tinggalkan kami di sini. Maka niscaya kalau Allah yang memerintahkan, Allah tidak akan mensia-siakan kami di tempat ini. Sehingga kehidupan berdua terjadi di tempat tandus yang tanpa kehidupan itu. Kita bisa membayangkan betapa sangat
sulitnya kedua orang ini menjalani kehidupan di tempat yang tanpa orang lain kecuali seorang wanita dan anak kecilnya. Peristiwa itulah yang pada akhirnya tumbuh menjadi sebuah sejarah, berlari-lari untuk menemukan air untuk kehidupannya. Akhirnya peristiwa ini diabadikan menjadi suatu peristiwa syahid dari lari satu bukit ke bukit yang lain, dan terus begitu. Ketika setelah berumur 14 tahun Ismail di tempat itu menjadi pemuda, dan tempat itu sudah tumbuh dengan berbagai kehidupan lantaran munculnya ke air dari karunia Allah Subhanahu wa taala di tempat itu, maka berbagai macam kehidupan ada di situ. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah Nabiullah Ibrahim kembali menemuinya. Anaknya sudah dewasa, tampan, taat, menyejukkan hati. Pemuda Ismail. Betapa sangat rindu dan bahagianya Nabiullah Ibrahim bertemu dengan keluarganya. Tapi di saat itu Allah memerintahkannya melalui sebuah mimpi untuk didiskusikan kepada anaknya. Ya anakku, sesungguhnya aku melihat engkau dalam mimpiku. Allah memerintahkan aku untuk mengorbankan, untuk menyembelih. Fanzur madza tara. Bagaimana menurut pendapatmu? Sebuah komunikasi yang begitu menyejukkan dan akrab, keharmonisan di dalam sebuah rumah tangga. Nilai-nilai keteladanan inilah yang perlu kita tumbuhkan kembali dalam kehidupan rumah tangga muslim kita. Senantiasa selalu tidak pernah berhenti mengajak berkomunikasi kepada keluarga, kepada anak-anak. Barangkali kita masih mudah berkomunikasi ketika anak-anak kita masih kecil. Tapi ketika anak-anak kita sudah mulai menginjak dewasa, sering banyak para orang tua yang tumbuh rasa halangan psikologis dalam hatinya untuk bisa berkomunikasi dengan anak. Ngobrol paling tidak 5 menit, 10 menit bisa berjalan. Selebihnya sudah terjadi ketegangan di rahang mulutnya. Gigi-giginya pada mengancing ketika mereka berkomunikasi dengan anaknya. Tidak terjadi komunikasi yang harmonis dalam kehidupan rumah tangganya. Ketika masih kecil, masih asik berkomunikasi dengan anak, panggilan sayang. Tapi ketika sudah dewasa, banyak para orang tua yang sulit berkomunikasi dengan anak lantaran ada kendala-kendala batin, kondisi-kondisi psikologis yang menghalangi untuk bisa tetap berkomunikasi enak dengan anak. Ini nilai keteladanan yang perlu kita hidupkan. Dan Nabiullah Ismail alaihissalam menyadari bahwa ayahnya adalah seorang nabi yang diperintahkan tentu Allah Subhanahu wa taala. Nyawa ini milik Allah. Maka seorang pemuda Ismail ini dengan ikhlas, sabar, rela, berkorban memerintahkan ayahnya, ya ayahku, ya abadi. Kalau sekiranya Allah memerintahkan itu, maka if'al, lakukanlah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka niscaya engkau akan mendapati aku sebagai seorang anak yang sabar. Peristiwa itulah yang pada akhirnya menguji keteguhan, ketaatan, keikhlasan, pengorbanan yang sudah terbukti di antara ayah dan anak ini. Kemudian Allah menggantikannya sebagai seekor domba untuk terus dijadikan pengorbanan hingga sampai dengan saat ini. Kaum muslimin rahimahullah, Zulhijjah senantiasa selalu mengingatkan kepada kita peristiwa yang harus terus mengokohkan keimanan dan ketaatan takwaan kita. Zulhijjah juga senantiasa selalu mengingatkan kepada kita kepada nilai-nilai keteladanan yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim di dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga menjadi rumah tangga yang menyebabkan tergeraknya seluruh manusia di dunia untuk bisa berada di satu tempat dalam tujuan yang sama. Ini disebabkan karena keikhlasan, kesabaran dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu terus memberikan perlindungannya kepada kita agar kita menjadi hamba-hambanya yang terus tidak pernah berhenti di dalam mentaatinya, menjadi orang-orang yang terus dikuatkan kesabarannya di dalam mentaatinya, dan terus dikuatkan menjadi orang-orang yang sabar di dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dalam kehidupan kita ini, sehingga semuanya bisa mengantarkan kepada kita akhir kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku boleh hadza
Astaghfirullahaladzim li wa lakum lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Fa'lamu anna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al khairal umuri akhirahu wa khairal amali khawatimahu wa khairal ayyami yawma alqaka fihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Waladzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.